Cerita dibuka dengan sosok pria bernama Sangung yang tinggal di Seoul. Suatu hari ia bersama kekasihnya yang bernama Min Suk menemui agen properti untuk melihat sebuah rumah seharga 400 juta won. Rumah itu sebenarnya bisa mereka tempati, asalkan mampu membayar uang muka sebesar 300 juta won. Sayangnya, Sangung dan Min Suk belum memiliki dana sebesar itu, sehingga rencana pembelian rumah pun terpaksa ditunda. Setelah itu, keduanya kembali ke rumah sewa tempat mereka tinggal. Sangung dan Min Suk sudah menjalin hubungan selama 9 tahun. Sangung bekerja sebagai pegawai negeri, sementara Min Suk berprofesi sebagai manajer akuntansi di sebuah UMKM. Min Suk dikenal sangat teliti dalam mengatur keuangan. Bahkan, seluruh pengeluaran Sangung selalu berada dalam pengawasannya. Waktu berlalu, hingga Sangung memenuhi permintaan ayahnya untuk datang berkunjung. Kedua orang tua Sangung hidup dalam kondisi ekonomi sulit sejak lama. Sangung sendiri menyimpan rasa tidak suka terhadap ayahnya karena menganggap sang ayah sebagai penyebab kehancuran finansial keluarga mereka. Di pertemuan itu, ayah Sangung ingin menjual sesuatu kepada Sangung. Sang ayah ingin mewariskan suatu hal yang berharga untuk Sangung. Ia lalu menggenggam tangan Sangung dengan erat selama beberapa saat hingga Sangung merasa kesakitan. Tiba-tiba, ayah Sangung menembakkan paku ke dahi Sangung. Sangung yang terkejut langsung pingsan di tempat, tapi anehnya, luka tersebut sembuh seketika, tanpa meninggalkan bekas. Dari sinilah rahasia keluarga terungkap. Sang ayah ternyata memindahkan kekuatan super warisan keluarga kepada Sangung melalui genggaman tangan tadi. Pemindahan kekuatan ini menandai masa pensiunnya sang ayah. Sang ayah kemudian berpesan agar Sangwang merahasiakan kekuatannya dan menggunakannya hanya untuk menolong orang lain secara diam-diam. Namun ada satu syarat penting, yaitu kekuatan ini hanya bisa aktif jika penggunanya membawa uang tunai. Setiap kali digunakan, uang tersebut akan habis dan berubah menjadi koin bernilai kecil. Dari sini, Sangwung baru menyadari bahwa kemampuannya untuk pulih dengan cepat berasal dari kekuatan super itu. 한번 물려주면 끝이야. Sayangnya, Sangung melanggar pesan ayahnya dengan menceritakan semuanya kepada Min Suk. Ia bahkan mendemonstrasikan cara kerja kekuatannya yang membuatnya mampu membengkokkan benda logam. Namun, sebagai konsekuensinya, uang tunai sebesar 10.000 won langsung lenyap. Min Suk akhirnya mulai percaya pada Sangung dan mulai menghitung biaya yang diperlukan untuk menggunakan kekuatan itu. Dia menyadari bahwa kekuatan Sangung memiliki harga, di mana semakin banyak uang yang dikeluarkan, semakin besar kekuatan yang didapat. Untuk mendapatkan kekuatan 10 kali lipat, Sangung harus mengorbankan 100.000 won. Bagi Min Suk, ini justru menjadi beban finansial. Karena itu, Min Suk melarang Sangung untuk menggunakan kekuatannya. Dia khawatir uang mereka akan terus berkurang. Padahal, tujuan utama mereka adalah menabung untuk uang muka rumah. Sangung pun terjebak dalam dilema antara mengikuti pesan ayahnya untuk membantu orang lain atau mendengarkan Min Suk demi masa depan mereka. Akhirnya, dia memilih untuk patuh pada Min Suk. Sejak saat itu, Sangung berusaha menghindari aktivitas fisik yang berlebihan agar secara tidak sengaja mengaktifkan kekuatannya. Perubahan sikap ini membuat teman Temonia di kantor mulai membicarakannya. Karena Sangung yang dulu ramah dan suka membantu, kini terlihat lebih acuh. 선배님 이거 제가 들어드릴게요. 아유 그래 고마워. 시작은 너무 쉽게. Suatu hari, dengan izin Min Suk, Sangung membeli PlayStation 5 bekas. Min Suk pernah berjanji untuk membelikannya konsol itu jika mereka menikah. Namun dalam perjalanan pulang, Sangung melihat seorang pria yang dikeroyok oleh sekelompok preman. Meski hatinya ingin membantu, dia memilih untuk tidak bertindak karena takut kehilangan uang jika menggunakan kekuatannya. Tanpa Sangung sadari, penyakit kulit terus-menerus muncul di seluruh badan Sangung. Keesokan harinya, ibunya memberikan uang arisan sebesar 30 juta won. Dengan uang itu, Sangung sebenarnya bisa membayar uang muka rumah. Namun, ibunya juga menyadari bahwa Sangung mengalami penyakit kulit yang sama seperti ayahnya, menunjukkan bahwa ayahnya selama ini menyembunyikan kekuatannya dari istrinya. Saat hendak memberi kabar baik kepada Min Suk, Sangung justru menyaksikan sebuah kecelakaan besar yang melibatkan bus. Bus tersebut hampir jatuh ke sungai. Dalam dilema, Sangung akhirnya memilih untuk mengorbankan seluruh uang 30 juta won untuk menyelamatkan penumpang. 나 이런저런 대답들을 해줄 것이다. 돈 때문이다. Dia berhasil menarik bus itu dan menyelamatkan banyak nyawa. Setelah kejadian itu, penyakit kulit Sangung tiba-tiba hilang. Namun, hidupnya menjadi semakin rumit. Dia mulai menjadi incaran kelompok berbahaya yang mencari manusia super dan terjebak dalam konflik besar yang melibatkan organisasi rahasia, pencarian kekuatan, dan pilihan hidup yang penuh risiko.